Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan pada malam ini, khususnya untuk teman-teman kita. Tanpa panjang lebar, saya akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi antara lain ingin mengubah pola pikir pendidikan dari orientasi terhadap hasil materi pendidikan sebagai proses melalui pendekatan tematik integratif. Oleh karena itu, dengan pembelajaran sebanyak mungkin melibatkan seorang peserta didik agar mereka mampu berkolaborasi untuk mengembangkan kompetensi dengan menggali berbagai potensi dan kebenaran secara ilmiah. Pengembangan kurikulum 2013 menerapkan beberapa prinsip utama, yaitu standar kompetensi lulusan diturunkan dari kebutuhannya. Yang kedua, standar yang diturunkan dari standar kompetensi lulusan melalui kompetensi inti yang berbasis mata pelajaran. Contoh kecilnya kayak SMK. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan materi tentang kurikulum pengembangan 2013, dipersilahkan. Ya, ingin menanggapi ya tentang kurikulum 2013 ini yang sampai hari ini masih dipakai untuk pengembangan kurikulum. Ya, penyusunan kurikulum 2013 yang didasarkan pada tiga aspek yang merupakan landasan pengembangan kurikulum, yaitu ada filosofis, aspek aspek yuridis, dan aspek konseptual, yang dimana aspek filosofis memakai bahwa pendidikan berbasis pada nilai luhur, nilai akademik, serta kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Selain itu, kurikulum berorientasi pada pengembangan kompetensi. Pada aspek konseptual, berarti kurikulum memiliki relevansi. Modelnya berbasis kompetisi, tidak hanya merupakan sekedar dokumen dan proses pembelajaran, mencakup aktivitas belajar secara output dan outcome belajar, serta kesesuaian teknik penilaian dengan kompetensi penjenjangan penilaian. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas Nopal untuk materinya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan tentang materi 2013 tersebut. Izin menambahkan. Baik, dipersilahkan Saudara Alkaf untuk menambah materinya pada malam kali ini. Mohon maaf atas sebelumnya. Di sini saya ingin menjelaskan kembali apa yang dimaksud dengan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dan juga kurikulum 2013 masuk dalam masa percobaan di tahun 2013 dan menjadikan beberapa sekolah menjadi percobaan. Terus juga adapun tujuan kurikulum 2013 adalah
mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Segitu saja dari saya. Kembali lagi ke moderator, terima kasih. Terima kasih atas materinya Saudara Nopal. Mungkin dari teman seperjuangan ada yang mau menambahkan materi tentang pengembangan kurikulum 2013. Baik, moderator izin menambahkan ya. Terkait pengembangan kurikulum 2013 ini dibuat atau didesain agar bisa terintegrasi sebagaimana dengan mata pelajaran yang lainnya juga. Untuk mencapai tema tersebut, maka dibutuhkan proses pembelajaran yang mendukung kreativitas. Oleh sebab itu, maka perlu dirumuskan kurikulum yang mengedepankan pengalaman personal melalui proses mengamati, menanya, menalar, dan mencoba atau observation based learning untuk meningkatkan tingkat kreativitas dari peserta didik seperti yang telah diuraikan. Di samping hal itu, perlu pembiasaan bagi peserta didik juga untuk bekerja dalam jejaring melalui collaborative learning atau pembelajaran kolaboratif. Berbicara tentang kurikulum memang berbicara tentang 4 hal yang terkait dengan standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian itu sendiri. Hal yang pertama digarap dalam penyusunan kurikulum ini adalah standar dari kompetensi yang ingin dicapai. Untuk situ, hal yang harus kita dorong itu adalah melakukannya. Setelah kompetensi ditentukan, prosesnya harus ditentukan juga. Proses ini berarti metodologi atau pendekatan yang digunakan secara langsung oleh peserta didik itu sendiri. Setelah itu, cara mengevaluasinya harus ada apakah sudah tercapai atau belum. Jadi perlu standar penilaian yang tepat bagaimana. Hal yang perlu ditekankan adalah kompetensi. Ada 3 ranah atau domain terkait hal itu, yaitu dari sisi sikap atau attitude, sisi keterampilan atau skill, dan sisi pengetahuan atau knowledge. Jika ingin mencapai kompetensi tersebut, ketiga-tiganya harus masuk dalam sistem kurikulum itu sendiri dan memang sudah tercanangkan dalam kurikulum 2013 itu. Jadi dari ketiga hal tersebut, kita bisa menunjuk bahwa posisi kurikulum 2013 memang yang terintegrasi sesuai dengan tema pada pengembangan kurikulum 2013 sendiri. Dalam penyusunannya, kurikulum 2013 menitik beratkan pada penyederhanaan tema-tema secara integratif dan mengacu pada kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2006 atau KTSP. Beberapa permasalahan diantaranya dari kurikulum sebelumnya itu ada dari konten kurikulum yang masih terlalu padat atau memang terlalu banyak pelajarannya dan ditujukan dengan banyak mata pelajaran, serta materi yang keluasannya dan tingkat kesukarannya memang melampaui tingkat perkembangan dari usia peserta didik itu sendiri. Yang kedua, permasalahan dari kurikulum sebelumnya itu memang belum sepenuhnya berbasis kompetensi atau sesuai keahlian dengan tuntutan dan fungsi dari tujuan pendidikan secara nasional itu. Yang ketiga, kompetensi belum menggambarkan secara holistik dari sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Dari permasalahan tersebut, maka pengembangan kurikulum 2013 ini tercanangkan. Seperti itu teman-teman. Mungkin kembali lagi ke moderator. Ya, terima kasih Saudara Ihsan untuk materinya. Materi yang lumayan memuaskan. Baik, untuk selanjutnya mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan. Mungkin Saudara Gilang, untuk malam ini gimana penjelasan tentang kurikulum 2013? Ada mungkin beda dari yang lain penjelasannya mungkin, Mas Gilang?
Mohon maaf, Gilang, suaranya nggak ada. Oh iya, maaf moderator, boleh nyalain. Baik, Oke. Saudara Gilang. Beberapa prinsip yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum, apalagi kurikulum di 2013 ini, yaitu prinsip-prinsip umum, yang dimana prinsip ini adalah standar dalam pengembangan setiap kurikulum dan sebagai pacuan dalam pengembangan, yaitu adalah fleksibilitas, ketiga, ya benar. Yang pertama adalah prinsip fleksibilitas, dan ketiga adalah kontinuitas, yaitu kesinambungan. Jadi prinsip itu harus berdasarkan pada eh, kegunaan ketika di pemakaian di saat dilaksanakannya suatu kurikulum. Bagaimana, apakah fleksibel atau sesuai atau tidak. Dan yang kedua itu ada kesinambungan nggak atau kontinu untuk sebagai bahan evaluasi, atau dari prinsip itu selalu dievaluasi. Ya, cukup moderator. Baik, terima kasih untuk materinya untuk Gilang. Mungkin untuk saya sendiri akan menambahkan materi yang saya bisa untuk menambahkan untuk malam hari ini. Pelaksanaan kurikulum menurut saya, termasuknya kurikulum 2013, akan mengalami hal yang serupa pada kurikulum terdahulu. Jika paradigma masyarakat Indonesia, khususnya pelajar, masih beranggapan bahwa guru adalah segalanya. Padahal proses pembelajaran bukanlah mau guru atau maupun kurikulum. Guru hanya merencanakan sesuatu untuk mencerdaskan siswanya. Sebaliknya, siswa harus berusaha balik untuk merubah dirinya sendiri. Mungkin kurikulum 2013 dilaksanakan atas dasar beberapa prinsip utama, ya standar kompetensi termasuknya lulusan ataupun kebutuhan, standar isi keturunan, standar kompetensi maupun kelulusan melalui kompetensi inti yang bebas mata pelajaran ketiga. Maksud dari pembicaraan tersebut yaitu contoh kecilnya yaitu anak SMK itu udah ada slotnya sendiri kan. Terus untuk selanjutnya sebagai titik tekan pengembangan kurikulum 2013 yang harus digarisbawahi adalah penyempurnaan pola pikir, pendalaman, perluasan terhadap materi yang akan diajarkan. Mungkin itu saja yang saya bisa utarakan untuk malam kali ini. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan. Sepertinya dari saya sudah cukup, moderator. Mungkin cukup, moderator. Mungkin untuk pertemuan kali ini ya, khususnya membahas tentang kurikulum 2013 sudah mencukupi ya. Kira-kiranya gitu nggak teman-teman? Baik, kalau nggak ada penambahan dari segi materi maupun pembahasan, mungkin hanya ini saja yang bisa saya utarakan atau yang bisa saya bicarakan. Mohon lebihnya, mohon maaf untuk pertemuan kali ini, khususnya tentang membahas tentang kurikulum 2013. Selebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.